Kekuasaan bisa membuat orang menjadi berubah, orang baik menjadi jahat, tergantung bagaimana menyikapinya memang. Tetapi ketika keserakahan menguasai hati seseorang, maka kekuasaan menjadi sesuatu yang begitu jahat, merusak iman dan karakternya, dan tentu saja mengorbankan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang yang begitu mengasihi dia, begitu mendukung dia. Tetapi ketika keserakahan menguasai hati seorang penguasa, itu sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Situasi dan seberat apapun yang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan di dalam Dia. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan darah Yesus Kristus. Kami sangat percaya Engkau tidak akan menolak kami, karena korban Kristus itu sempurna dalam hidup kami. Kami membawa semua pergumulan-pergumulan kami karena kami sangat percaya ada kelegaan, ada sukacita, ada kekuatan yang Tuhan akan berikan. Bahkan kami sangat yakin masalah apapun yang sedang kami alami, selalu ada jalan keluar di dalam Engkau. Bapa, berikan kami hikmat pengertian. Berfirmanlah kepada kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekuasaan bisa membuat orang menjadi berubah, orang baik menjadi jahat, tergantung bagaimana menyikapinya memang. Tetapi ketika keserakahan menguasai hati seseorang, maka kekuasaan menjadi sesuatu yang begitu jahat, merusak iman dan karakternya, dan tentu saja mengorbankan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang yang begitu mengasihi dia, begitu mendukung dia. Tetapi ketika keserakahan menguasai hati seorang penguasa, itu sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Kembali kita akan merenungkan 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Kemarin kita sudah diperingatkan tentang bahaya keserakahan yang merupakan berhala di hati manusia. Dengan cara menginginkan milik orang lain, tidak peduli itu pantas atau tidak, tidak peduli itu melanggar aturan atau tidak. Pokoknya kalau aku menginginkannya, aku akan pakai semua kekuasaan kemampuanku untuk merebut apa yang jadi milik orang lain. Keserakahan tidak menghargai hukum, keserakahan tidak menghargai keadilan, keserakahan tidak menghargai perintah Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian yang kedua dari wujud keserakahan yang ada dalam hidup manusia, supaya kita waspada, jangan sampai itu ada di hati kita. Kita harus waspada dengan sungguh-sungguh. Bagian yang kedua, yaitu menyalahgunakan kekuasaan, menghalalkan segala cara. Kita akan melihat ayat 5-16, tetapi kita akan lihat beberapa ayat saja yang membuat kita bisa menangkap apa maksud ini. Ayat 5, lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Ayat 6, lalu jawabnya kepadanya,
Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Saudara, ayat-ayat ini memberi kita gambaran jelas. Kita bisa melihat Ahab itu menjadi kesal karena ditolak oleh Nabot. Dia seorang raja, punya kekuasaan. Keinginannya ternyata ditolak. Walaupun itu keinginan yang memang tidak benar secara aturan. Tuhan tidak memperbolehkan tanah warisan dijual. Nabot melakukan yang semestinya sebagai pemilik tanah warisan itu. Dia tidak mau menjualnya, tetapi bagi Ahab itu bukan tindakan yang tepat. Karena dia raja, mestinya Nabot mau memberikannya kepadanya. Isabel sebagai istri berusaha menghiburnya, tetapi bukan wujud penghiburan supaya suaminya menjadi sadar akan keinginannya yang salah itu. Tetapi sebagai istri, ia justru memprovokasi suaminya untuk melampiaskan keserakahannya, untuk mewujudkan keserakahannya tersebut. Dengan dibantu oleh istrinya, Ahab kemudian merencanakan upaya untuk merampas tanah yang dimiliki oleh Nabot dengan cara yang sangat keji, yaitu dengan membunuh sang pemilik. Ahab menggunakan kekuasaannya sebagai raja dengan sangat keji. Ia merekayasa fitnah yang begitu jahat untuk membunuh Nabot. Dan akhirnya Nabot benar-benar dibunuh dengan cara yang legal. Sepertinya itu legal secara hukum kerajaan. Karena Ahab ini kan raja. Dia kondisikan situasinya sedemikian rupa sehingga keserakahannya, bahkan kejahatannya itu dinilai sebagai tindakan yang legal. Betapa liciknya Ahab sebagai raja karena didorong oleh keserakahannya. Dia tidak lagi peduli hukum agama yang berlaku. Dia tidak peduli lagi hukum kerajaan itu benar atau tidak. Demi kebun anggur yang dia inginkan. Ini masalahnya bukan sekedar kebun anggur kan. Masalahnya adalah hati yang serakah, yang menguasai, yang menjadi berhala di hati seorang raja namanya Ahab. Saudara-saudara, ciri utama dari keserakahan adalah menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Yesus Kristus, kita harus berhati-hati dengan keserakahan ketika mulai muncul di hati kita. Karena kalau hal itu sampai benar-benar ada di hati kita, makin lama keserakahan itu memperhamba hati kita, memperhamba hidup kita, menuntut kepuasan, menuntut keinginan itu diwujudkan. Sangat bahaya sekali. Kita bisa akhirnya tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal, pelanggaran terhadap hukum, tidak lagi bersikap rasional dan tidak mempertimbangkan akibat buruk dari perbuatan kita tersebut.
Keserakahan akan memperbudak kita seperti Ahab diperbudak oleh keserakahan yang ada di hatinya. Oleh sebab itu kita harus waspada betul-betul dengan benih keserakahan yang mulai bersemi di hati kita. Kita sebagai manusia memang kadang-kadang kita ini bisa cemburu, ingin seperti orang lain, tetapi tidak boleh hal itu menumbuhkan benih keserakahan. Ketika itu muncul, segera matikan. Jangan bersikap lunak terhadap benih keserakahan. Begitu sudah mulai bertunas, cepat matikan. Tinggalkan itu segera. Bagian ini juga menjadi peringatan bagi para wanita, terutama yang sudah menikah. Seorang istri adalah penolong, bukan provokator bagi suaminya. Ketika hati suaminya tergoda untuk menjadi serakah, janganlah diprovokasi untuk menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan jabatan dengan melakukan hal-hal yang jahat. Ada banyak pria terjerumus dalam kasus korupsi, manipulasi karena istri tidak menjadi penolong yang baik bagi dirinya, tetapi justru memprovokasi suaminya untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Seorang istri dipanggil Tuhan untuk mengendalikan nafsu serakah suaminya, bukan justru memprovokasinya. Oleh sebab itu, wanita-wanita yang beriman kepada Tuhan Yesus, jadilah penolong yang baik bagi suamimu. Jangan sampai suamimu akhirnya hatinya dikuasai dengan keserakahan. Jabatan, kekuasaan, keinginan jadi berhala di hatinya. Itu sangat bahaya bagi rumah tanggamu dan bagi kehidupan keturunanmu. Mari kita datang kepada Tuhan, renungkan apakah kekuasaan, apakah pengaruh, apakah jabatan yang Tuhan berikan kepadamu itu menjadi kesempatan bagimu lebih memuliakan Tuhan, lebih melayani orang-orang di sekitarmu, atau justru menumbuhkan benih keserakahan karena engkau ingin memiliki lebih lagi. Cepat matikan benih keserakahan dan belajar bersyukur. Pakai kekuasaan itu untuk memuliakan Tuhan dan melayani orang-orang di sekitarmu. Kita datang di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ketika Engkau memberi kami jabatan, kekuasaan, posisi, status sosial yang baik. Kami bersyukur kalau Engkau percayakan itu saat ini dalam hidup kami. Firman-Mu mengingatkan supaya kami menjaga hati, tidak serakah dengan posisi yang dipenuhi dengan kekuasaan itu. Tetapi justru lewat kekuasaan yang Tuhan berikan, kami belajar semakin memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami belajar bersyukur dengan apa yang kami miliki. Kami bersyukur untuk kekuasaan, fasilitas yang Tuhan berikan. Kami bisa tegas dengan keinginan kedagingan kami untuk berkata cukup dan nikmati dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan saat ini jadi pejabat di pemerintahan, mengemban amanat rakyat untuk mengelola pemerintahan, baik dalam posisi di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, maupun di provinsi, maupun bahkan nasional. Roh Kudus selalu memberi hikmat dan Roh Kudus mengarahkan mereka supaya mereka tidak dikuasai dengan keserakahan sehingga melakukan hal-hal yang jahat dengan kekuasaan. Jadikan mereka orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bisa dengan bijaksana memakai kekuasaannya
untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini, menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Biarlah namamu dipuji dimuliakan oleh setiap anak-anakmu yang punya jabatan-jabatan tinggi di negeri ini. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silakan juga kalau saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.